warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan video materi tentang olahraga adaptif mengenai penyakit jantung. Sebelumnya perkenalkan, saya Rasuti Mustika Dewi sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Vivi Nafsiatun sebagai pemateri penyakit jantung, dan selanjutnya ada Jauza Haris sebagai pemateri program latihan penyakit jantung, dan ada Nova Widianto sebagai peraga program latihan untuk penyakit jantung, dan yang terakhir ada Amartya Sidik juga sebagai peraga program latihan untuk penyakit jantung. Langsung saja kita simak video pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, penyakit jantung adalah gangguan pada jantung yang mengganggu fungsinya dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Penyakit ini dapat mencakup berbagai kondisi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, gangguan irama, dan penyakit jantung lainnya. Penyakit jantung koroner salah satu jenis yang paling umum terjadi karena penyempitan dan penyumbatan arteri koroner akibat arteriosklerosis, yaitu penumpukan lemak di dinding arteri. Penyakit jantung menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia, dengan penyakit jantung koroner sebagai kontributor terbesarnya. Nah, menurut data global, penyakit kardiovaskular menyumbang 30% dari seluruh kematian. Gaya hidup tidak sehat seperti pola makan, lalu berolahraga yang kurang, merokok, dan stres itu berkontribusi pada risiko penyakit jantung. Nah, faktor lainnya yaitu usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Komplikasi dari penyakit jantung bisa sangat serius, termasuk serangan jantung, stroke, atau bahkan kematian mendadak. Jenis penyakit jantung yaitu penyakit jantung koroner, yaitu penumpukan plak di dinding arteri dan terjadi dari kolesterol, menyebabkan penyakit jantung koroner terjadi. Gejalanya yaitu nyeri di dada, sesak napas. Lalu selanjutnya ada gagal jantung, yaitu kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efisien ke seluruh tubuh. Gejalanya sesak napas. Lalu yang ketiga ada aritmia jantung, yaitu gangguan pada irama jantung seperti detak jantung yang terlalu cepat atau takikardia, atau terlalu lambat seperti atau bradikardia atau tidak teratur. Lalu yang keempat penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan struktural pada jantung yang ada sejak lahir karena faktor genetik. Lalu yang kelima serangan jantung, yaitu terjadi ketika pasokan darah ke bagian jantung terputus tiba-tiba. Nah, biasanya karena sumbatan pada pembuluh darah, jalannya nyeri di dada. Yang keenam ada tumor jantung. Tumor jantung ini karena adanya pertumbuhan abnormal terjadi di dalam jantung seperti kanker. Nah, sekian materinya, terima kasih. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan bagaimana tentang aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh penderita penyakit jantung. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa olahraga yang baik bagi para penderita penyakit jantung adalah olahraga yang memiliki intensitas cenderung rendah. Jadi antara rendah sampai ke sedang. Jadi sangat tidak dianjurkan bagi para penderita penyakit jantung ini untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi karena akan berbahaya bagi kesehatan jantung mereka. Untuk gerakan-gerakan tersebut diantara lain yang pertama adalah knee raise. Nah, lalu gerakan yang kedua ada upright row, lalu yang ketiga ada half stand. Selain itu juga ada gerakan tradisional yang mungkin sudah populer di masyarakat yang juga baik untuk penyakit jantung, yaitu gerakan dari Tai Chi. Gerakan-gerakan tersebut akan diperagakan oleh rekan saya Amartya. Untuk Mas Amar, silakan dicontohkan Mas untuk gerakan-gerakannya. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Haris ya. Kali ini saya akan menjelaskan 3 gerakan yang sudah dijelaskan oleh Mas Haris tadi, yaitu berupa knee raise sama upright row, terus sama handstand. Nah, langsung saja untuk ketiga gerakan itu akan saya praktekkan. Untuk yang pertama itu kita melakukan gerakan knee raise terlebih dahulu. Nah, untuk gerakan knee raise-nya sendiri itu usahakan posisi badan tetap tegak dan juga untuk mengangkat kedua kaki kita itu adalah salah satu saja, jadi bisa bareng atau dengan begini ya teman-teman. Untuk gerakannya kita angkat kaki kita sejajar dengan pinggul kita dari ini. Nah,
Lalu untuk gerakan tangannya kita bisa silangkan teman-teman. Jadi gerakan misal tangan kita ke kanan, posisi kaki kita menyelang ke kiri. Sebaliknya begitu untuk gerakan yang kedua, kita gerakan tangannya ke kiri, posisi kaki kiri kita ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, gerakan ini jangan dilakukan terlalu cepat karena ini gerakan yang termasuk dalam intensitas yang sedang, bukan yang tinggi. Jadi kalau kalian terlalu cepat seperti ini, itu juga akan meningkatkan atau menjadikan gerakan pengeres ini menjadi gerakan yang dengan intensitas yang tinggi, dan itu kurang baik juga untuk pasien seperti penyakit jantung. Ya, kita tetap pelan saja seperti ini. Nah, untuk gerakan ini bisa dilakukan selama 90 detik ya teman-teman. Jadi mungkin dalam satu hari kalian bisa melakukan gerakan ini dalam waktu pagi selama 90 detik dan sore juga selama 90 detik. Nah, untuk gerakan yang kedua itu ada arthric row. Gerakan ini itu biasanya menggunakan dumbbell karena kita di sini tidak ada dumbbell, jadi kita menggunakan bola kastik, bola tenis. Nah, ini untuk contoh lain dari dumbbell. Jadi kita menggunakan bola tenis seperti ini dua. Fungsinya itu tuh sebagai beban kedua tangan kita. Jadi posisi kedua tangan kita letakkan di sejajar dengan dada kita seperti ini, jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah. Jadi tetap segini sejajar dengan dada kita. Lalu kita gerakan kedua kaki kita seperti ini. Nah, angkat kedua kakinya kalian itu setinggi pinggul kalian, jangan terlalu tinggi juga. Seperti ini, jangan terlalu tinggi, tapi sejajar seperti ini. Nah, untuk gerakannya itu bisa dilakukan selama 45 detik ya teman-teman, dan jangan terlalu cepat atau terlalu pelan, dengan kecepatan yang sedang atau rata-rata. Jadi seperti ini aja selama 45 detik, jangan terlalu kencang seperti ini atau terlalu lama seperti ini. Untuk gerakan selanjutnya itu ada gerakan half start. Nah, gerakan ini itu dengan posisi dua tangan kita terbuka seperti ini, lalu kaki kita salah satunya ketika kedua tangan kita membuka itu kaki kita ke kanan seperti ini, lalu kaki kiri kita buka seperti ini juga. Nah, untuk gerakan kombinasinya kita bisa melakukan seperti ini. Nah, untuk gerakannya sendiri itu jangan terlalu cepat atau terlalu pelan ya teman-teman. Jadi ikuti irama. Misal kalian bisa lakukan gerakan ini dengan mengeplay musik ya, biar kalian lebih enjoy, lebih nyantai aja, dan lebih relax. Jadi kalian jangan terlalu cepat juga seperti ini atau lambat seperti ini. Tapi dengan intensitas yang sedang saja, kecepatan yang sedang seperti ini. Nah, kalian bisa enjoy aja, bisa relax dengan mengeplay musik atau segalanya, karena dengan itu kita jadi bisa lebih enjoy dan lebih suasana hati kita lebih tenang. Untuk gerakan half start-nya sendiri ini kita bisa lakukan selama 45 detik ya teman-teman, baik maupun pagi hari maupun di sore hari. Nah, jika kalian merasa bahu kalian sedang sakit dan tidak bisa mengangkat keduanya seperti ini, kalian bisa gerakannya dibuka selebar 45 derajat seperti ini. Nah, mungkin untuk gerakannya, ketiga gerakan tersebut begitu saja untuk yang dapat saya jelaskan, dan manfaatnya akan bisa dijelaskan oleh Mas Haris. Nah, jadi untuk gerakan-gerakan tersebut pastinya memiliki manfaat. Ya, untuk manfaatnya sendiri diantaranya yang pertama akan meningkatkan detak jantung, sehingga jantung akan memompa darah secara maksimal ke seluruh tubuh dengan tujuan pastinya akan meningkatkan aliran darah agar tetap menjaga stabilitas dan kesehatan bagi para penderita penyakit jantung. Lalu untuk yang kedua, gerakan tersebut dapat membakar kalori. Jadi aktivitas untuk pembakaran kalori ini sangat penting bagi para penderita penyakit jantung. Nah, karena apabila tidak ada latihan fisik atau aktivitas fisik yang dilakukan, maka para penderita penyakit jantung ini bisa saja dapat
terjadi penumpukan lemak yang dapat berdampak atau mengarah ke kondisi obesitas, sehingga kondisi obesitas ini sangat berbahaya bagi penderita penyakit jantung karena akan menghambat aliran darah di dalam tubuh. Lalu untuk manfaat yang ketiga dari aktivitas-aktivitas yang telah diperagakan yang tadi, yaitu memperkuat otot. Jadi fungsi untuk memperkuat otot ini adalah membuat kerja otot menjadi lebih efisien bagi para penderita penyakit jantung. Karena dengan kerja otot yang efisien, maka beban atau intensitas yang diberikan kepada jantung tidak terlalu berat. Lalu manfaat yang keempat yaitu memperbaiki atau memperlancar proses metabolisme pada tubuh. Karena otot yang dilatih dengan aktivitas fisik akan membuat otot itu membutuhkan banyak energi, sehingga proses metabolisme yang dilakukan oleh tubuh akan menjadi lebih baik daripada orang-orang yang tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi gerakan-gerakan tersebut memiliki banyak manfaat bagi para penderita penyakit jantung. Jadi kalian bisa memperagakan atau mempraktekannya bagi penderita penyakit jantung dengan aktivitas-aktivitas tersebut agar mendapatkan manfaat dari latihan tersebut. Nah, jadi gerakan berikutnya yaitu gerakan Tai Chi. Nah, gerakan Tai Chi ini akan dijelaskan oleh Mas Nova mengenai seperti apa gerakan-gerakannya. Silakan. Jadi gerakan Tai Chi saya mulai dengan kaki rapat. Yang pertama, tangan diayunkan ke depan dan tarik nafas. Lalu hembuskan dengan sedikit jongkok. Lanjut ke sebelah kiri. Tangan berlawanan dengan kaki. Waktu dorongan, atur nafas sebaik mungkin dengan melepaskan nafas saat tangan mendorong ke depan. Lalu lanjut ke sebelah kanan. Masih sama, berlawanan dengan kaki. Lanjut ke sebelah kiri lagi. Sekarang tangan sejajar dengan kaki. Lanjut sebelah kanan. Sekarang ke kiri lagi dengan posisi tangan menutupi kepala. Lalu kaki diangkat ke atas. Ganti satunya. Angkat lagi dengan kedua tangan seperti ini. Lalu tendang ke depan dan hembuskan nafas. Yang satu juga. Lanjut gerakan selanjutnya dari sebelah kanan. Hembuskan nafas. Lanjut sebelahnya, masih sama juga. Tarik, hembuskan nafas. Untuk manfaatnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa Tai Chi berpotensi untuk meningkatkan kapasitas aerobik pada lansia yang kurang aktif dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan suasana hati serta rasa percaya diri dalam berolahraga. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, keuntungan lain dari Tai Chi adalah latihan ini dapat dilakukan di rumah tanpa peralatan yang khusus. Demikian sedikit manfaat dari program latihan atau aktivitas fisik Tai Chi. Sekian pemaparan video dari kelompok kami tentang olahraga adaptif mengenai penyakit jantung. Terima kasih. Nama perkenalan.